Bahkan ada sebagian orang yang mengalami gangguan kejiwaan serius karena hal ini dilakukan selama 40 waktu berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seharian beraktivitas, tidur menjadi cara yang paling efektif untuk beristirahat, baik secara fisik maupun mental. Tidur merupakan kegiatan pasif yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran manusia. Dengan tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan stamina dan siap menghadapi aktivitas keesokan harinya. Namun, jika seseorang mengalami kurang tidur, dampak negatif dapat dirasakan seperti perubahan mood, rasa lelah, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, disarankan agar kita tidur dengan waktu yang cukup, sekitar 6 hingga 8 jam setiap harinya. Dan jika memungkinkan, dapat meluangkan waktu untuk tidur siang sejenak. Dalam Al-Quran terdapat kutipan yang menyebutkan bahwa tidur di malam dan siang hari merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan juga mengajarkan kita untuk mencari rahmat-Nya. Surah Ar-Rum ayat 23 menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa waktu yang tidak disarankan untuk tidur dan yang disarankan kapan waktunya tidur. Maka dari itu, demi meraih rahmat Allah, sebaiknya kita mempelajari kapan saja waktu yang dimaksud. Dalam ajaran Islam, tidur juga memiliki panduannya, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika hendak tidur, lakukanlah wudhu seperti yang dilakukan sebelum sholat. Setelah itu, berbaringlah menghadap ke sisi kanan tubuhmu, lalu ucapkanlah, "Ya Allah, aku menghadapkan wajahku sepenuhnya kepadamu dan menyerahkan segala urusanku kepadamu, dengan harapan dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berpaling dan tempat berlari darimu, kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus. Dengan begitu, jika kita meninggal dalam tidur, kita akan meninggal dalam keadaan fitrah." Rutinitas tidur kita biasa berpola atau berulang-ulang pada waktu yang sama. Pola tidur manusia ini memiliki dasar yang terdiri dari 2 faktor, porsi dan sirkadian ritme. Porsi tidur mirip dengan porsi makan. Artinya, jika sudah cukup kenyang, maka tidak bisa tidur atau makan lagi. Sirkadian ritme adalah irama 24 jam dalam tubuh manusia. Misalnya, jika seseorang tidur pada jam 9 atau 10 malam dan bangun pagi, tubuh akan segar karena tidurnya cukup dan berkualitas. Namun setelah beraktivitas di pagi hingga tengah hari, seseorang akan merasa mengantuk karena ritme sirkadian. Setiap orang memiliki ritme sirkadian yang berbeda, termasuk usia mereka. Fenomena ritme sirkadian ini terungkap dalam penelitian mengenai waktu tidur, di mana seseorang diisolasi dalam ruangan tanpa lampu buatan selama 10 hari. Pada awalnya, orang tersebut tidur selama 10 sampai 11 jam sehari. Tetapi setelah penelitian berlanjut, mereka hanya tidur selama 8 jam. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa manusia membutuhkan tidur selama 8 jam. Sejarah juga menunjukkan kemunculan lampu atau penerangan buatan telah mengubah jam aktivitas, sehingga manusia dapat beraktivitas hingga malam, yang mengakibatkan tidur menjadi berantakan. Karena pola tidur terganggu, maka kita akan mengantuk pada jam-jam sibuk, bahkan pada waktu yang dilarang tidur. Tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari adalah waktu yang dilarang. Tidur pada waktu ini diyakini dapat menghambat seseorang
untuk memperoleh berkah dalam rezeki dan umur. Meski pada umumnya suasana pagi hari setelah sholat subuh terasa begitu nyaman untuk kembali berbaring, namun disarankan untuk menghindarinya karena tidak disenangi oleh Nabi. Pasalnya, saat-saat tersebut dianggap sebagai saat yang penuh dengan keberkahan dalam mendapatkan rezeki. Rasulullah pernah mengatakan, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Selain menyebabkan rasa malas untuk melakukan aktivitas, setelah tidur di waktu ini juga dapat menghambat datangnya rezeki, karena sudah kehilangan berkah dari Allah. Dari Sa'd bin Wadi'ah al-Ghamidi, Nabi bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan ma'rufnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur, dengan berkata, termasuk hal yang ma'ruf bagi mereka, yaitu orang soleh, adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Ibnu Qayyim menempatkan hukum tidur sehabis subuh sebagai makruh. Makruh berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali, walaupun tidak haram dilakukan, karena hal ini bisa melalaikan firman Allah surah Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Maka dari itu Urwah bin Zubair, salah satu dari 7 ahli fikih Madinah dari generasi tabi'in, bahkan sampai melarang anaknya tidur setelah subuh, karena keberkahan dari Allah sudah dijelaskan dengan tegas. Kemudian menurut pengetahuan di bidang kedokteran, tidur di waktu ini sebaiknya dihindari karena berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh yang sejalan dengan waktu. Jika seseorang telah cukup tidur pada malam sebelumnya, maka disarankan untuk tetap terjaga setelah subuh. Selain itu, berdasarkan penelitian kesehatan, tidur di waktu pagi hari dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh, di mana tubuh akan menjadi lebih lemah dan lesu. Maka tidak heran jika tidur di pagi hari, apalagi dalam waktu yang lama, dapat menghambat rezeki. Tidur setelah masuk waktu asar. Umat Islam tidak dianjurkan tidur setelah masuk waktu asar. Setelah melaksanakan sholat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan pada rasa mengantuk. Lantaran umat Islam biasanya merasa lelah usai beraktivitas seharian. Namun, jam setelah melaksanakan sholat asar dan menjelang maghrib ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam ajaran Islam. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dari Aisyah dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Meski para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif, namun hadis ini masih relevan dalam konteks fadil al-amal atau perbuatan keutamaan. Menurut cerita dari Habib Zain bin Smith, suatu ketika ada seseorang yang meragukan penjelasan dari seorang pendakwah mengenai resiko tidur setelah waktu sholat asar. Dia pun tertarik untuk mencari kebenaran, lalu memutuskan untuk mencoba tidur setelah asar dengan harapan dapat membuktikan apakah tidur pada waktu tersebut benar-benar membawa risiko yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Dengan tekad yang bulat, orang tersebut menjalankan sholat asar dan kemudian merebahkan tubuhnya untuk tidur. Ia pun tertidur dengan pulasnya dan tak menyadari waktu berlalu, hingga ia terbangun saat tengah malam tiba. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain. "Engkau berkata, kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal.
Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila." Pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan, "Apakah ada perilaku orang gila yang lebih daripada hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia pun membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Memang jika kita rasakan sendiri, setiap pertama kali kita tertidur di waktu sore, tepatnya waktu asar, akan merasa kebingungan setelah bangun dari tidur. Bahkan ada sebagian orang yang mengalami gangguan kejiwaan serius setelah tidur di waktu asar, karena hal ini dilakukan selama 40 waktu berturut-turut. Sementara itu, menurut pengetahuan kedokteran, pada saat asar juga tidak dianjurkan untuk tidur, karena pada malam harinya sudah cukup tidur dengan kualitas baik. Saat waktu asar ini adalah saat di mana tubuh masih segar dan vitalitas juga sedang meningkat. Ketika berpuasa atau tidak sedang mengkonsumsi makanan, pada jam-jam makan siang memang kita akan merasakan ngantuk. Namun setelah waktu asar, vitalitas tubuh kita justru kembali meningkat. Tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum melaksanakan sholat isya merupakan waktu yang dilarang. Meskipun seringkali merasa sangat ngantuk pada waktu tersebut, penting untuk menghindari tidur sebelum waktu isya tiba. Dalam salah satu hadis syahih dari Abu Barzah dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah tidak senantir sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Terdapat alasan yang mendasari mengapa tidur sebelum melaksanakan sholat isya tidak disarankan, yaitu karena kekhawatiran akan terlewatnya waktu isya karena tidur yang terlalu nyenyak. Hal ini sering terjadi pada kebanyakan orang yang cenderung tidur pada malam hari tanpa segera melaksanakan sholat isya. Alasan ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur. Dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun mahruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam dan meninggalkan sholat subuh. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syariat adalah tidur di waktu qailulah. Dalam hadis dijelaskan, "Tidurlah qailulah kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah." Waktu qailulah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau ketika tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti, fungsi utama tidur qailulah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyam al-lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Selain itu, syariat Islam menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran, Surat An-Naba ayat 10-11. Kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Selain waktu-waktu yang sudah ditetapkan, masih ada lagi waktu yang dilarang untuk tidur, seperti misalnya tidur ketika setelah makan. Bahkan beberapa ulama juga menyarankan untuk tidak tidur setelah makan sahur. Saat seseorang mengkonsumsi makanan, perut akan terasa kenyang, yang kemudian memicu rasa mengantuk, dan banyak orang yang cenderung langsung tertidur setelah makan. Namun tidur setelah makan tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam
dan juga memiliki resiko terhadap kesehatan. Dokter spesialis mengatakan jika seseorang tidur setelah makan, maka hal ini bisa mengganggu metabolisme tubuh. Tubuh juga memerlukan waktu untuk mencerna makanan dan nutrisi yang diserap oleh tubuh. Jika kita tidur, maka proses pencernaan tidak begitu efektif. Otomatis, metabolisme melambat yang harusnya untuk mencerna makanan akhirnya butuh waktu lebih lama untuk mencernanya. Hal ini berpotensi kembalinya makanan ke kerongkongan, beresiko diabetes, hingga menyebabkan kegemukan karena adanya timbunan lemak berlebih. Maka dari itu, sebaiknya berikan waktu sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan bila ingin tidur. Hindari tidur berlebihan sepanjang hari. Berdasarkan ajaran Islam, tidur sepanjang hari sangat tidak dianjurkan. Tidur yang berlebihan, terutama jika dilakukan sepanjang hari, dapat mengganggu rutinitas harian, memunculkan rasa malas, membuat seseorang lengah dalam menjalankan tugas dan ibadahnya, dan berdampak negatif pada kesehatan. Selain dapat menghilangkan semangat hidup, tidur yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan fisik, seperti kelesuan dan penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak aktif. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang yang sakit dan tidak memungkinkan untuk bangun dari tempat tidurnya. Bagi yang tidak sakit atau dalam kondisi lumpuh, sebaiknya kita tidur dengan jumlah yang cukup, tidak terlalu lama atau sepanjang hari, namun juga jangan kurang tidur. Hal ini dikarenakan tidur menjadi dasar kualitas manusia, dalam arti kemampuan otak, kestabilan emosi, kecerdasan, daya ingat dan kesehatan, dan daya tahan tubuh. Kalau kita kurang tidur, kolesterol akan naik, gula darah naik, kita jadi gemuk, hipertensi, diabetes, jantung, sampai resiko kanker. Terlebih bagi kaum hawa, wanita yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam tiap malam beresiko mengalami kanker payudara sebesar 37%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.